Baik, kembali lagi dengan saya di channel DR28 TV. Saya Darmawan Jibua beserta tim dalam rangka mengedukasi mengenai pemahaman tentang jurnal. Dalam sesi kali ini kita akan belajar bagaimana tentunya membuat akun jurnal dan sekaligus penyerahan artikel atau submit jurnal atau artikel di suatu rumah jurnal atau suatu website jurnal yang memang sesuai dengan skop dan keilmuan kita. Dalam sesi kali ini kita akan belajar membuat akun di jurnal ilmu pertanian dan perikanan. Tentunya teman-teman sebelum melakukan submit jurnal, pertama-tama kita harus melakukan pengecekan apakah memang jurnal yang kita masuki atau jurnal yang akan kita buat akunnya apakah sesuai dengan skop kita. Di dalam sesi ini kita akan membuatkan jurnal atau artikel ilmiah di jurnal ilmu pertanian dan perikanan. Tentu yang boleh masuk di sini, tentu yang bisa masuk di website ini adalah orang-orang atau bagian akademisi yang berada di bidang atau skop ilmu pertanian dan perikanan secara menyeluruh. Baik. Selanjutnya, sebelum kita melakukan submit, setelah kita cek skopnya ternyata masuk di dalam bidang kita melakukan pengecekan apakah artikel tersebut aktif secara berkala atau tidak. Di sini aktif ya. Kita lihat ada di bulan April terakhir. Dan setelah itu kita melakukan pengecekan apakah ada editorial timnya, ada reviewersnya, dan selanjutnya. Setelah kita memastikan bahwa itu ada, lalu kita yang paling tidak boleh kelupaan adalah kita mengecek apakah jurnal tersebut terindeks ISSN atau tidak. Suatu jurnal yang dikategorikan jurnal nasional adalah jurnal yang sudah ada ISSN-nya. Jika belum, tentu itu belum termasuk jurnal nasional karena belum terindeks atau belum diakui oleh ISSN yang memang berada di bawah BRIN. Kita melakukan pengecekan di sini sudah ya, sudah ada ISSN-nya di mana 3063/6469. Baik, setelah memastikan itu semua, kita masuk ke dalam pembuatan akunnya. Pertama-tama kita ke tahap register ya. Semua jurnal pasti ke tahap register. Lalu kita buat nama ya, nama contohnya Tono. Nama belakangnya ini ada dua kata, nama belakangnya Laia. Oke. Nah, kemudian afiliasi. Afiliasi ini adalah dari mana asalnya, kampus manakah dia kuliah atau dia bekerja. Contohnya afiliasinya Universitas Nias. Harus huruf besar, di awal huruf besar. Kemudian kita melihat dari kampus mana, udah kampus tersebut dari negara mana, negara Indonesia. Kemudian masukkan email. Tentu kegunaan email ini adalah untuk melakukan pengecekan nantinya ketika revisi atau ada notif dari email dari website jurnalnya ataupun ketika kita lupa password, tentunya kita bisa meminta untuk dikirimkan ke email password yang akan kita gantikan. Contohnya tadi berarti namanya adalah tono@gmail.com. Kemudian username-nya Tono tadi ya, Tono. Kemudian passwordnya Tono ya, contohnya Tono 111. Kita ulang kembali huruf kecil semua. Biasanya semua jurnal huruf kecil semua. Tono 111. Setelah kita buat sandinya, nah di sini kita melakukan validasi. Kita ini akan simpan data kita dan kemudian kita mau ada notifikasi publikasi. Contohnya sudah terpublish, walaupun kita tidak publish, ada yang publish di nomor atau isu tertentu, ada notifikasi ke kita. Kemudian kita siap untuk menjadi reviewers di jurnal tersebut. Bahwa ini adalah jenis atau kita keilmuannya apa. Kalau kita mahasiswa bisa lanjut saja. Baik, kita register. Baik, boleh di-save, boleh tidak ya.
Ini untuk menyimpan alamatnya. Contohnya kita tidak simpan atau save saja, karena biasanya ini gunanya supaya tidak kelupaan. Kadang-kadang kita lupa di dalam menyertakan atau passwordnya atau username-nya. Kita save, kemudian ketika sudah tersimpan, maka atau sudah terbuat akunnya, maka di sini muncul registration complete, berarti sudah sukses. Kemudian untuk memasukkan atau mensubmit artikel jurnal, kita ke view submission atau make new submission. Kalau view submission memang sama juga, adalah di mana kita melihat artikel yang sudah kita masukin. Kalau make berarti membuat baru. Bisa saja keduanya. Jadi kita buat make a new submission. Kita tunggu bentar. Memang ininya ya. Oke, kita make a submission, kemudian buat jurnal, buat judulnya contohnya contoh ya. Contoh atau pembuatan akun jurnal pertanian. Oke, kemudian kita checklist, lalu checklist, kemudian begin submission, lalu muncul title dan keyword, kata kunci ya. Keyword ini biasanya minimal 3, maksimal 5. Nah, contohnya kita buat jurnal, kemudian di enter, lalu akun, enter, artikel, lalu di enter. Kemudian abstraknya, abstrak daripada atau resume daripada keseluruhan daripada artikel kita. Contohnya resume. Sudah. Setelah kita isi title, keyword, dan abstrak, lalu kita continue ya. Nah, di sini setelah kita continue, tentu muncul dia upload file ya. Kita upload file ya, kita akan cek. Contohnya kita masukkan file ini ya, file ini open artikel text. Jadi file yang sudah kita masuki atau kita submit, kita masukkan ke rumah jurnal, kita harus kasih keterangannya artikel text. Kalau tidak, nanti akan bermasalah untuk kelanjutan. Jadi kita klik artikel text. Lalu kita selanjutnya. Nah, di sini ke tahap kontributor ya, tempat kontributornya atau penulisnya. Jika hanya satu penulis, bisa kita lanjutkan. Kalau ada dua bagaimana? Kalau ada dua, maka kita add kontributor. Kita masukkan namanya, begitu juga yang lainnya seperti biasanya kita waktu pembuatan akun ya. Dari nama, family name, kemudian ini preferred public name itu tidak perlu diisi, tidak usah. Email, baru kemudian country-nya, negara, lalu afiliasi, kemudian author, lalu kita save ya. Kemudian selanjutnya kalau sudah selesai, kita anggap penulisnya yang satu, lalu continue. Pastikan kalau penulisnya 5 contohnya, primary contact ini artinya siapa yang kita hubungi pada saat, siapa yang dihubungi oleh rumah jurnal pada saat ada revisi atau tidaknya. Jadi kalau dia total 5, bisa saja penulis terakhir jadi primary kontaknya. Jadi tergantung kita, nanti akan kita klik. Kita cobakan aja kita cobakan supaya lebih paham. Contohnya ini family name-nya Laia. Emailnya Tini hashtag Laia. Tini@gmail.com. Kemudian negaranya sama ya, tidak mungkin dari luar negeri. Kemudian afiliasinya contohnya dari Universitas juga. Universitas Nias, lalu save.
Nah, inilah maksud saya tadi, jika ternyata kontak person yang bisa dihubungi adalah Tini ini, maka kita set primary contact. Jika ada revisi, jika ada yang mau disampaikan, akan ke Tini Laya ini. Nah, dalam kasus ini yang jadi primary contact adalah Tono Laya. Kemudian kita continue. Setelah continue, di sini comment for editor itu tergantung opsional ya, bisa kita isi, bisa tidak. Contohnya komen kita, semoga cepat publish ya, semoga tidak ada revisi, atau dikosongkan saja. Jadi bisa juga. Oke, setelah selesai kita continue. Nah, ini terakhir ada tab review. Kita memastikan judulnya, kata kuncinya, abstraknya, filenya ya, kemudian kontributornya. Lalu kalau sudah oke semua, maka kita submit. Di submit ya. Oke, setelah kita submit muncul halaman ini, lalu kita ke review di submission, berarti melihat artikel yang sudah kita submission ya. Oke, inilah tahapan yang sudah kita berikan. Baru back to submission. Oke, nanti kita akan untuk tahap selanjutnya di sini akan kita cek kembali apakah dia udah masuk review, ini akan berubah jadi review. Atau kalau sudah diaccept, disetujui, maka kalau udah publish maka dia akan kelihatan publish dan muncul di archive ini. Baik, itu saja yang tentu pembelajaran dalam pembuatan akun dan submit jurnal. Oleh sebab itu tentu nanti akan kita lihat, kalau sudah kita submit contohnya ya, ketika kita publish, kita tunggu apakah ada revisi atau tidak. Kalau ada revisi tentunya biasanya melalui email dikirimkan, atau bisa langsung cek berkala di akun website jurnal yang sudah kita buat. Itu saja dari kami dalam pembuatan akun ini. Semoga teman-teman dapat memahami, dan jika ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar. Salam untuk kita semua, sehat selalu dimanapun berada. Salam Der 28 TV.